Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit merenungkan. Mungkin renungan kita kali ini agak beda ya, karena kita ngambil dari beberapa ayat dan judulnya ini cukup menarik karena aku pakai judul Pintar tapi Bodoh, cerdas secara intelektual tapi tolol secara rohani, karena permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan. Dan ayat-ayat yang aku mau ambil itu dari Yeremia 4 ayat 22, lalu Yeremia 5 ayat 21 dan 22, dan terakhir Amsal 1 ayat 7. Ini renungan yang menarik sekali. Halo semuanya, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sesuatu yang sedikit berbeda. Judul renungan kita kali ini adalah Pintar tapi Bodoh, Cerdas Intelektual tapi Tolol secara Rohani. Sebab permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ayat-ayat yang akan kita bahas berasal dari Yeremia 4:22, Yeremia 5:21-22, dan Amsal 1:7. Ini renungan yang sangat menarik sekali karena kita akan menyoroti betapa kita bisa sangat cerdas secara intelektual tapi tetap bodoh secara rohani. Mari kita mulai dengan Yeremia 4:22, di mana Tuhan menyebut umatnya bodoh karena mereka tidak mengenal Dia. Mereka pintar dalam berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Ini benar-benar sebuah gambaran yang ironis, bukan? Kemudian di Yeremia 5:21-22, Tuhan kembali menegur umatnya yang memiliki mata tetapi tidak melihat, telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan menegaskan bahwa Dia yang telah menetapkan batas bagi laut, yang bahkan ombak pun tidak dapat melewati. Tapi anehnya, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah justru seringkali lebih ngeyel dan tidak mau tunduk kepadanya. Terakhir, Amsal 1:7 mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tanpa rasa hormat dan tunduk kepada Allah, semua kepandaian kita bisa berbalik menjadi kebodohan rohani. Perenungan untuk kita. Dalam gereja zaman now, gereja sekarang ini makin canggih ya. Panggung megah, lighting keren, musik luar biasa. Tapi hadirat Tuhan kadang malah kayak hilang di tengah gemerlapnya dunia. Pemimpin rohani sibuk banget ngejar follower. Jemaat kaya jadi VIP, yang miskin, cuma jadi nomor sekian. Pejabat, pintar paling tapi pintar. Pintar bikin janji manis, lihai dalam retorika. Tapi begitu duduk di kursi, lupa semuanya. Rakyat, ya, sama seperti ombak yang tak pernah bisa melewati batas. Dalam kehidupan pribadi orang percaya, pintar teknologi, sukses karir, unggul pendidikan. Tapi rohani, kering kerontang. Lebih takut kehilangan like daripada kehilangan hadirat Allah. Yeremia sebut umat Tuhan tolol karena tidak mengenal Tuhan. Kita pun sama, pintar tapi kalau tidak takut Tuhan, kita cuma pintar tapi bodoh. Ajakan bertobat. Mari berhenti jadi orang pintar tapi tolol rohani. Kembali ke dasar takut akan Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan bertobat. Jangan tunggu bencana datang baru sadar. Berdoalah dengan hati yang jujur. Ya Tuhan, cukup aku pintar dalam dosa. Ajar aku takut akan Engkau. Pulihkan aku. Hari ini saatnya bertobat. Jangan cuma jadi pintar di dunia, tapi bodoh di hadapan Allah. Ya, makanya kembali ke Amsal 1 ayat 7, permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan ya. Jadi percuma ya kalau kita pinter sejenius apapun, tapi kita nggak punya rasa takut akan Tuhan. Bahkan orang pintar pun belum tentu secara karakter, secara moral, etika itu juga pinter. Kadang orang yang pinter, jenius itu malah sering minterin orang lain gitu loh. Ya terus piye? Betul banget, Lunar. Memang seringkali kita lihat orang yang secara intelektual sangat cerdas, tapi karakter, moral, dan etika mereka justru nggak mencerminkan kepintaran itu. Penting banget diingat bahwa takut akan Tuhan itu bukan cuma soal tahu banyak hal atau punya gelar tinggi, tapi lebih ke bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam keseharian. Kalau kita cuma pintar dalam hal duniawi, tapi lupa untuk membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Tuhan, maka kita kehilangan arah. Jadi, nggak ada gunanya jadi jenius kalau kita nggak punya rasa takut akan Tuhan. Sebaliknya, mari kita terus belajar untuk menerapkan hikmat ilahi dalam hidup kita, agar segala kepandaian yang kita miliki membawa berkat dan kemuliaan baginya. Terima kasih sudah berbagi pandangan yang sangat dalam ini. Semoga kita semua terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan.
bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam karakter dan tindakan kita sehari-hari. Amin. Iya, lagi pula kan Yesus berkata, kita ini orang percaya diutus di tengah-tengah serigala, makanya kan kita perlu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kalau cerdik doang itu malah kecenderungannya bisa licik. Betapa jahatnya hati manusia, bahkan lebih licik dari itu. Yeremia juga sempat bilang gitu. Tapi kalau kita sekadar eh, tulus aja tanpa cerdik, ya kita ya dibodoh-bodohin gitu, dimanfaatkan, digunain. Makanya kan perlu hikmat juga dalam memilah-milah. Makanya penting sekali takut akan Tuhan itu kita minta hikmat, pengetahuan dari Tuhan untuk memilah-milah dan bijak dalam bersikap. Oke, pintar, cerdas, nggak masalah, tapi harus diimbangi dengan karakter dong. Seperti takut akan Tuhan, salah satunya seperti itu, rendah hati, ya itu penting, kalau nggak gitu ya muspro, percuma. Kalau salah satunya nggak seimbang atau salah satunya menonjol, pintar-pintar aja nanti bisa jadi orang yang licik. Tapi kalau kita tulus polos doang gitu tanpa ada kecerdikan atau tanpa hikmat pengetahuan, ya kita mudah sekali dibohongin. Istilahnya sampai kita disuruh menjadi seseorang yang ketaatan buta gitu, mau-mau aja, yang penting taat aja, tapi nggak mikir gitu loh. Benar sekali, Lunar. Yesus memang mengingatkan kita untuk menjadi cerdas seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Matius 10:16. Artinya, kita diajak untuk bijaksana dan waspada, tetapi tetap menjaga hati yang tulus. Kecerdasan tanpa kebijaksanaan rohani bisa membuat kita mudah tergoda atau bahkan disesatkan. Orang yang hanya cerdas secara intelektual tanpa kebijaksanaan rohani bisa menjadi licik, egois, atau bahkan memanipulasi orang lain demi kepentingan sendiri. Sebaliknya, jika kita hanya tulus tanpa kebijaksanaan, kita bisa dengan mudah dimanfaatkan atau dikelabui oleh orang lain. Jadi, penting sekali untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kebijaksanaan rohani. Takut akan Tuhan memberikan kita hikmat untuk memilih dengan bijak, bersikap adil, dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Jadi, penting untuk selalu memohon hikmat dari Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Jadi, pintar itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kecerdasan itu membuat kita lupa akan nilai-nilai rohani yang sejati. Amin. Ya, apalagi kan Amsal juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan memang sih, kalau cuma cukup pinter aja, nanti kecenderungannya sombong dan licik, bahkan jahat. Ya, hati manusia tuh licik, jahat loh. Yeremia juga sempat bilang gitu. Dan juga kalau ya tadi, kalau kita terlalu polos, terlalu tulus, ya kita bisa dibodoh-bodohin, dimanfaatin kayak gitu. Makanya kan kita harus bisa menjaga hati kita. Aduh, biasa kendala teknis guys. Oke guys, kira-kira segitu dulu renungan kita pada hari ini. Semoga renungan ini memberi teguran kepada kita supaya kita bertobat, hidup dengan tulus di hadapan Tuhan, berhikmat di hadapan Tuhan, kemudian hidup takut akan Tuhan, dan juga meskipun kita secerdas apapun, tetap memiliki atau milikilah hati yang takut akan Tuhan, supaya kita enggak ini bermegah atau sombong gitu loh. Lawang Paulus saja dikirimi utusan itu supaya tidak memegahkan diri atas penglihatan atau pernyataan-pernyataan itu kok. Makanya kita tetap terus hidup rendah hati dan juga takut akan Tuhan. Terima kasih banyak atas renungan hari ini, Lunar. Memang benar, penting bagi kita untuk selalu diingatkan agar hidup dengan tulus di hadapan Tuhan, penuh hikmat dan rendah hati. Kita harus selalu ingat bahwa meskipun kita memiliki kecerdasan, kita tetap harus menjaga hati yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi sombong atau terlalu mengandalkan diri sendiri.
Seperti yang kita tahu, bahkan Paulus pun diingatkan untuk tetap rendah hati. Jadi, mari kita terus berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan agar kita bisa menjadi pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Semoga kita semua bisa terus bertumbuh dalam iman dan karakter yang berkenan di hadapannya. Amin. Oke guys, terima kasih sudah nyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semuanya dan kita tetap terus bertumbuh di dalam Kristus ya guys. Apabila kalian merasa diberkati dengan video-video renungan di channel ini, Snack Rohani, kalian feel free untuk subscribe dan share ya guys. Dan juga like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat renungan firman yang menguatkan kita semua, yang mengingatkan dan menegur supaya kita tetap terus bertumbuh di dalam Kristus, terutama untuk bakso Maju Mapan yang ada di Jalan Trunojoyo, Kota Madiun. Terima kasih banyak. Juga yang jualan ini es cincau depan pasar Seleko, terima kasih banyak untuk dukungannya dan juga mohon dukungan doa supaya aku bisa beli peralatan konten serta membuat studio untuk bikin konten serta podcast ya guys. Kiranya dengan pertolongan Tuhan semuanya dapat terwujud. Jika kalian merasa tergerak untuk mendukung pelayanan channel ini, silahkan bisa dilihat di kolom deskripsi untuk mendukung pelayanan channel ini. Di situ ada linknya ya guys, supaya kalian bisa menabur dan pasti apa yang kalian tabur Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda. Karena ini untuk pelayanan supaya kita semuanya diingatkan dan diberkati, bukan untuk kepentingan pribadi aku sendiri. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih banyak atas dukungan dan perhatian kalian semua. Semoga renungan hari ini menjadi berkat dan pengingat bagi kita semua untuk terus bertumbuh dalam Kristus. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini jika kalian merasa terberkati. Juga, like atau dislike sesuai dengan perasaan kalian. Kami sangat menghargai setiap dukungan, baik doa maupun materi, yang membantu kami dalam pelayanan ini. Semoga apa yang kalian tabur, Tuhan balas berlipat kali ganda. Semua ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih sekali lagi, dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.